Dan mari kita lihat kitab Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Coba lihat ayat yang ke-13 dari Matius 5 ayat 13. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan taruh kita di muka bumi ini dengan tugas, salah satu tugasnya adalah menjadi garam dan menjadi terang. Bapak Ibu tahu bahwa fungsi garam itu yang pertama adalah menahan pembusukan. Fungsi garam yang kedua itu adalah secara hukum fisika, dia bisa menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Fungsi garam yang ketiga adalah secara universal. Rasa garam dari rumah makan, bintang 5 sampai kaki 5, itu rasanya sama. Dan fungsi garam yang keempat adalah membawa rasa. Ketika saudara dan saya ada dimanapun, kita bisa membawa rasa. Dan fungsi daripada terang adalah menyingkirkan kegelapan, sehingga Bapak, Ibu, dan saya bisa membawa dampak kemanapun kita pergi. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Benar Bapak Ibu? Semua orang memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain yang ada di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa pengaruh benar, pengaruh positif, atau pengaruh yang negatif, atau pengaruh yang tidak membangun. Tapi tergantung daripada saudara, apakah Anda jadi garam atau Anda jadi terang. Kalau Bapak Ibu jadi garam, maka kita akan mempengaruhi seluruh masakan yang dimasukkan ke dalam wajan. Ketika sendoknya ditarik kepada mulut saudara, maka kita bisa rasa bahwa kuahnya itu adalah sop kondro. Haleluya. Kita bisa rasa bahwa masakannya ini enak karena ada pengaruh garamnya. Ketika kita hadir di satu tempat, kita membawa rasa, kita membawa pengaruh. Rasanya bisa rasa positif, rasanya bisa rasa negatif. Pengaruh kita bisa pengaruh positif atau pengaruh negatif. Tergantung daripada apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi, ataukah kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Apakah kita dipakai oleh Tuhan, ataukah kita dipakai oleh setan. Kalau kita dipakai oleh setan, maka kita akan membawa pengaruh yang benar kepada setiap orang, dimanapun kita berada. Tapi kalau kita dipakai oleh setan, maka kita akan membawa pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh yang akan mengerus iman saudara, pengaruh-pengaruh yang akan membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan orang yang membawa pengaruh positif, saya sebut itu motivator atau inspirator. Wow, berapa banyak yang mau menjadi motivator dan inspirator? Katakan, saya mau jadi motivator dan inspirator. Haleluya. Itu berarti dimanapun keberadaan, tulis di kolom komentar, saya mau jadi inspirator dan motivator. Kalau kita mau jadi inspirator dan motivator, berarti dimanapun keberadaan mereka mampu untuk memotivasi, mampu untuk mendorong orang lain, mampu untuk menghidupi seluruh perkataan firman, mampu untuk menjadi terang, menjadi garam, sehingga orang lain bisa mengikuti mereka bisa menjadi a role model, mereka bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hari ini sebuah kegagalan terbesar adalah kita mungkin bisa bicara, tapi kita gagal tunjukkan contoh. Benar Bapak Ibu? Anak perempuan saya ngomong kepada kami begini, ngomong kepada mamanya gini, "Ma, jadi contoh aja, kami anak-anak pasti akan ikut." Ya,
Mereka sudah besar, mereka udah kuliah, dan mereka ngomong kepada kami, Mama jadi contoh aja, dan kami pasti akan ikut semua contoh dari orang tua. Dan saudara tahu bahwa garam dan terang itu punya dampak mempengaruhi, punya dampak influence, punya dampak mempengaruhi orang lain. Karena ketika dimasukin ke dalam air, semua masakan yang masuk ke dalamnya dipengaruhi. Ketika terang dinyalakan, stop kontak Bapak Ibu nyalakan, maka kegelapan langsung menyingkir. Betul Bapak Ibu? Tidak mungkin kegelapan langsung tinggal, tapi ketika tidak ada terang, tidak perlu undang kegelapan, kegelapan pasti akan datang. Orang yang membawa pengaruh positif, saya sebut motivator, saya sebut inspirator. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau pengaruh buruk, saya sebut dengan provokator. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya bukan provokator. Haleluya. Kita bukan provokator, tapi saya adalah inspirator. Saya adalah motivator. Haleluya. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa orang yang provokasi, orang yang memprovokator orang lain, ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Kalau saudara bergaul dengan dia akan katakan, ngapain berdoa, ngapain baca Alkitab, ngapain saudara pergi ke ibadah, mendingan kita jalan-jalan di mall, ada pakaian bagus, ada mobil bagus, kita lihat ada promo yang bisa kita lihat ada model-model sepatu yang bagus. Wah, harinya hari Minggu, harinya hari ibadah, tapi tidak memberikan waktunya untuk dia ibadah. Saya beritahukan kepada saudara, orang ini tidak akan pernah bertumbuh, karena ada yang memprovokasi dia. Saudara jangan bergaul dengan orang yang rohaninya lebih rendah daripada Anda. Lama-lama rohani Anda pun akan ikut. Ingat loh bahwa provokator, inspirator, dan motivator itu mempengaruhi orang lain. Pengaruhnya kepada hal yang positif, kepada hal yang benar, atau hal yang negatif. Amin. Saya percaya bahwa kita di sini bisa memilih. Kita harus mengikuti yang mana? Mengikuti orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, yang rajin, yang tetap setia, yang hidup jujur, yang melakukan segala sesuatu dengan melakukan semua dalam kebenaran, melakukan semuanya dalam takut akan Tuhan. Ataukah saudara dan saya akan hidup jauh daripada Tuhan dan memprovokasi orang lain untuk tidak dekat kepada Tuhan? Ada orang yang saya konseling dan berkata, saya dilarang ibadah. Saya dilarang pergi ibadah. Sama siapa? Sama pacarku. Saya katakan itu pacar yang salah. Kalau ada pacar yang larang Anda ibadah, itu pacar yang salah, yang bukan dari Tuhan. Mungkin bagimu dia baik, tapi bagi Tuhan dia teman yang salah. Pacar yang benar adalah membuat imanmu bertumbuh. Pacar yang benar membuat Anda yang tadinya tidak suka berdoa, bisa berdoa sungguh-sungguh, bisa baca Alkitab, bisa rajin ibadah. Bisa membuat Anda yang tadinya tidak sabar menjadi sabar. Berarti itu teman yang baik, teman yang membangun imanmu. Dia adalah inspirator dan motivator. Haleluya. Tapi kalau dia membuat Anda jauh dari Tuhan, dia provokator. Dia bagian dari rancangan setan untuk menghancurkan hidupmu dan menghancurkan semua yang ada pada. Dan ia memprovokasi kita, memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Kalau ada orang yang datang membicarakan orang lain kepada Anda, satu saat dia akan bicarakan Anda kepada orang lain. Kalau ada orang yang menceritakan kejelekan orang lain kepada saudara, one day dia akan ceritakan kejelekan Anda kepada orang lain. Makanya saya selalu berkata begini, telinga saya kudus tidak mau mendengarkan Anda menceritakan orang lain di telinga saya. Kalau Anda menceritakan orang lain di telinga saya tanpa ada orangnya, itu namanya gosip namanya. Kalau menceritakan orang lain harus ada yang bersangkutan di depan saya. Sehingga saya bisa mengklarifikasi apakah benar atau tidak. Betul? Sehingga kalau dia bilang benar, berarti Anda tidak provokasi, Anda kepingin dia jadi baik. Tapi kalau Anda hanya datang dan menuding-nuding orang tertentu dan tidak ada orangnya, itu gosip namanya. Dan gosip itu masuk neraka. Kita harus mengubah gosip menjadi gospel. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Saya harus mengubah gosip menjadi gospel. Haleluya. Itu orang yang membawa dampak. Sehingga kita akan melihat perkara-perkara besar. Gereja jangan mau dipakai oleh setan untuk membawa gosip, untuk membawa provokasi, untuk menjauhkan orang dari Tuhan. Betul, gereja itu adalah tempat bengkel. Tapi gereja juga adalah tempat kumpulan orang benar. Haleluya. Gereja adalah tempat di mana orang yang tadinya datang hancur, berantakan, tadinya datang karatan, datang kotor, tapi dalam gereja mereka dimandikan oleh darah Yesus.
Mereka dimandikan oleh firman Allah. Mereka dimandikan oleh air kehidupan. Sehingga yang tadinya mereka kotor sekarang jadi bersih. Yang tadinya mereka jauh daripada Tuhan, sekarang mereka semakin dekat dengan Tuhan. Yang tadinya hati mereka keras, sekarang hati mereka mudah dibentuk. Yang tadi mereka tidak mau diajar, sekarang mereka adalah orang yang mudah diajar. Haleluya. Berarti kita membawa influence kepada orang lain. Ketika Bapak Ibu datang kepada mereka yang sedang ada dalam masalah, kita punya dua sikap. Mungkin Anda berkata, Tuhan tidak sayang kamu, dan Tuhan tidak akan mendengarkan doamu. Kamu jangan dekat dengan Tuhan, mendingan gak usah cari Tuhan, cari saja orang pintar, cari saja dukun-dukun, cari saja paranormal, mereka akan tolong kamu. Tapi mari saya beritahukan, ada orang yang datang dan berkata begini, kamu mungkin punya masalah pergumulan, tapi kamu harus tahu bahwa Tuhan akan menolong kamu. Kamu harus berdoa dan Tuhan akan luputkan kamu. Persoalan yang kamu alami ini persoalan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Satu waktu nanti masalah kamu akan jadi berkat bagi orang lain yang alami seperti kamu, tapi mereka akan dapat jawaban dari Tuhan ketika kamu melewati proses itu. Berarti Anda adalah inspirator, Anda adalah motivator. Haleluya. Hidup kita bisa pilih menjadi garam atau terang, atau kita menjadi racun bagi banyak orang. Hidup kita bisa pilih apakah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang atau menghancurkan orang lain. Itu tergantung dari sikap kita mengerti, mengenal firman Tuhan. Haleluya. Hidup yang menjadi berkat itu adalah sebuah pilihan. Every minutes, every day. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saya bisa menyenangkan seseorang hari ini. Pilih untuk menyenangkan seseorang hari ini. Menyenangkan dia bukan karena kita kasih dia uang banyak, karena uang juga tidak bisa menyenangkan kita. Menyenangkan seluruh hidup kita. Tapi mungkin perkataan-perkataan membangun. Mungkin keberadaanmu yang mendoakan dia, mendukung dia dalam doa. Mungkin kehadiranmu untuk berkata begini, kamu nggak sendiri, bahwa aku ada untuk menemani kamu. Mau cerita apa? Kalau itu laki sama laki, perempuan sama perempuan, sehingga kita punya etika pelayanan. Haleluya. Orang yang membawa pengaruh negatif dan buruk terhadap orang lain, itu adalah provokator. Dan Tuhan tidak mau kita jadi provokator. Tuhan mau kita jadi inspirator. Tuhan mau kita menjadi motivator. Sehingga orang lain yang tadinya lemah berkata, aku kuat. Yang tadinya dia tidak punya jalan, dia berkata begini, aku percaya Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga saudara dan saya akan melihat pertolongan, saudara dan saya akan melihat perlindungan, dan akan melihat kekuatan Tuhan berikan. Belajar jadi dampak bagi orang lain. Supaya Anda dan saya akan melihat perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita tidak diciptakan untuk diberkati seorang diri. Kita tidak diciptakan untuk dikasih karunia menikmati seorang diri. Tapi semua yang ada pada kita, harusnya itu membawa dampak kepada banyak orang. Dampak atau pengaruh yang dimaksudkan adalah dampak yang benar, bukan dampak yang negatif. Amin. Dampak positif dan bukan negatif. Dampak yang benar dan bukan dampak yang buruk. Dengan kata lain, bahwa kita bisa memengaruhi orang-orang sekitar kita. Amin. Melalui teladan hidup yang benar dan menjadi berkat bagi mereka. Saudara dan saya bisa menjadi teladan dalam perkataan, teladan dalam kejujuran, teladan dalam tanggung jawab, teladan dalam pelayanan. Saudara bisa menjadi teladan dalam doa, teladan dalam pekerjaan. Bapak Ibu, janji tepati janjinya. Bapak Ibu adalah orang yang jujur sekalipun ketika Bapak Ibu janji dan kelihatannya harus rugi di situ, tapi Bapak Ibu tepati janji itu, maka itu akan menjadi influence, menjadi pengaruh bagi banyak orang. Jangan mempertahankan hak padahal Bapak Ibu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus berkata jujur. Kita harus lakukan segala sesuatu dengan jujur sekalipun mungkin kita rugi, tapi itu jadi berkat dan disenangi oleh Tuhan. Amin. Dan kalau Bapak Ibu lakukan menjadi garam dan terang, maka Bapak Ibu sedang membangun sebuah karakter. Supaya kita dapat memberi dampak positif, dampak yang benar bagi orang-orang yang ada di sekitar dan di lingkungan kita. Maka kita harus memiliki karakter yang baik. Bapak Ibu tahu, seperti kemarin saya bernubuat kepada Anda, itu ratusan orang, dan itu adalah karunia. Bapak Ibu tahu bahwa ketika Bapak Ibu dengarkan nubuatan, tapi Bapak Ibu tidak menghidupinya, maka Bapak Ibu tidak akan alami nubuatan itu. Kalau Bapak Ibu merekamnya, tapi Bapak Ibu tidak melakukannya,
Bapak Ibu mungkin berkata bahwa ini nubuatan yang sudah saya dengar misalnya sama berkali-kali. Dan kalau Bapak Ibu dengar berkali-kali, maka itu sesuatu yang penting yang harus Bapak Ibu segera lakukan. Sebab kalau tidak Bapak Ibu lakukan, maka one day mungkin satu waktu Tuhan nggak akan bicara kepada saudara. Karena itu Bapak Ibu bukan cuma lihat karunia, tapi Bapak Ibu juga harus mengembangkan karakter Kristus dalam hidup saudara. Amin. Tuhan mau kita mengembangkan karakter Kristus. Garam dan terang itu adalah karakter. Apa itu definisi karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Kalau orang suka tersinggung, orang suka cepat marah, orang suka putus asa. Dan makanya dia punya karakter, dia punya sifat yang kurang bagus. Tapi orang yang ketika ada masalah selalu bertahan, orang yang ketika ada persoalan, dia salah dan dia mau minta maaf, orang salah dan dia mau mengampuni, dia cepat melupakannya, maka saudara akan melihat bahwa dia akan mengalami perkara-perkara yang baru, perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Bahwa karakter adalah kumpulan sifat, itu adalah akhlak, itu adalah budi pekerti yang akan menjadi ciri khas dari seseorang. Dan Tuhan mau pakai saudara di situ. Bapak Ibu perhatikan Yusuf, Bapak Ibu perhatikan Daniel, bahwa mereka tidak lakukan mujizat, tapi mereka bisa mempengaruhi satu bangsa dengan karakter Tuhan yang ada pada mereka. Amin. Kita kenapa nggak lahir di negara yang lain? Kenapa kita di Indonesia? Di sini kan ada orang juga yang dari Amerika, ada yang dari Sydney. Dimanapun negara kita ada, dimanapun kita lahir, Tuhan mau kita membawa influence. Tuhan mau kita membawa dampak di situ. Tuhan mau kita menjadi garam. Tuhan mau kita membawa kesuburan. Tuhan mau kita memenahan kebusukan di situ. Dan Tuhan mau kita punya rasa yang sama. Kita ketemu dengan orang yang kedudukan paling tinggi, yang punya keuangan, sampai orang yang paling rendah, mungkin orang miskin, bicara kita sama. Jangan bicara dengan orang kaya, berbeda, tapi bicara dengan orang yang paling rendah, orang miskin. Kita bicara dengan bentak-bentak. Itu namanya nggak punya karakter Kristus. Amin. Kekristenan itu tidak pilih orang. Kekristenan itu Tuhan melihat hati. Berkali-kali Bapak Ibu dengarkan, kekristenan itu ilmu hati, bukan apa yang kita pakai. Bukan apa yang kita punya yang dilihat oleh Tuhan, tapi Tuhan lihat hati. Jadi ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, makanya kita harus persiapkan hati kita. Bicara persiapkan hati adalah persiapkan hidup saudara. Karena tadi menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Bicara tentang my heart, bicara tentang hati saudara, bicara tentang pola pikir saudara dan saya. Karena karakter menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Amin. Karakter itu kita sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Kisah Rasul 3 ayat 22, Alkitab berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya percaya bahwa bicara tentang karakter, jangan berpikir bahwa karakter misalnya hamba Tuhan sudah sempurna. Jangan berpikir bahwa karakter saya juga sudah sempurna. Kita semua sedang belajar. Dan Alkitab berkatakan bahwa Tuhan menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dalam terjemahan Alkitab The Message mengatakan yang punya heartbeat-nya sama. Punya detak jantung yang sama. Detak jantung di sini adalah punya akal budi pikiran yang sama. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ternyata Tuhan itu memperhatikan karakter. Tuhan itu memperhatikan ketika masalah datang, proses datang, ujian kehidupan datang, reaksi, respons hati saudara itu menentukan apakah kita bisa dipercaya untuk membawa dampak atau tidak. Ketika Yusuf mengalami masalah dalam keluarganya, dia dibuang, dia dijual, kemudian dia diperlakukan dengan tidak adil, dilupakan selama 13 tahun. Tapi sikap hati respons satunya benar. Ketika Daniel difitnah oleh teman-temannya, respons satunya benar sekalipun dia dibuang ke dalam gua singa. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dituding oleh teman-temannya bahwa mereka tidak menyembah berhala, respons satunya benar. Ketika respons hati kita benar, maka Bapak Ibu sedang ada di jalan untuk kita membuat dampak mujizat yang luar biasa. Orang akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab katakan satu bangsa,
satu kerajaan, bertobat dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Daniel keluar dari lubang singa, maka Raja Darius menulis surat, harus menyembahnya Allah Daniel. Wow. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur api, Nebukadnezar menulis surat, harus menyembahnya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika Yusuf keluar dari penjara, maka raja mengangkat dia tinggi. Bapak Ibu dengar baik-baik. Semua hamba-hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan, mereka mengalami hal-hal yang sepertinya bertolak belakang daripada pengharapan mereka. Tapi respons hati mereka untuk mau diproses, untuk mau dibentuk, termasuk Daud. Diurapi dalam 1 Samuel pasal 16, untuk menjadi raja, urapan raja ada di atas dia. Tapi dia harus menunggu 25 tahun untuk menjadi raja atas Israel. Itu berarti bahwa pembentukan karakter sangat perlu, sangat penting. Saya percaya bahwa kalau Yusuf menunggu 13 tahun, bahwa kalau Daud harus menunggu 25 tahun, kalau hamba-hamba Tuhan yang lain harus menunggu lama waktunya. Hari-hari ini Tuhan sedang mempersingkat waktu, tapi volumenya berkurang. Amin. Tuhan sedang mempersingkat waktu, tapi volumenya maksud saya tidak berkurang. Dapat volume yang sama, kapasitas yang sama. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendak. Kata kuncinya adalah hati yang berkenan dan hati yang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan segala kehendak Tuhan. Berarti orang yang punya karakter pertama, bisa kita lihat bahwa orang Kristen yang berkarakter berarti orang yang tetap menjaga kualitas hidupnya dengan baik. Jadi hal yang pertama untuk kita membawa dampak adalah kita berkarakter, kita menjaga hidup kita, punya kualitas hidup yang baik. Kita ditipu orang, kita dibicarakan orang lain ceritakan kelemahan kita, tapi Bapak Ibu tetap tersenyum, tetap shalom, tetap tegur sapa dia, tetap ajak dia minum kopi mungkin, tetap Bapak Ibu tetap datang dan tetap berkata bahwa aku ada di sini dan aku bertumbuh di sini, aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang Kristen yang berkarakter itu tidak mudah dikecewakan. Orang Kristen yang berkarakter itu tidak mudah untuk menyimpan sakit hati lama di hatinya. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Karena ia tahu Tuhan yang melihat semua perbuatannya. Jadi orang Kristen yang berkarakter itu tetap menjaga kualitas hidupnya dengan baik. Sekalipun tidak dilihat oleh orang. Tapi dia tahu Tuhan yang melihatnya. Nah ini problem, saudara. Kita sesungguhnya itu waktu kita sendiri. Bukan waktu rame-rame, saudara. Kita sesungguhnya itu waktu saudara dan saya hadapi masalah. Apa yang ada di hati Bapak Ibu itu menentukan kualitas karakter kita. Amin. Jadi kualitas karakter kita tidak ditentukan oleh aksesoris yang kita pakai. Tidak ditentukan oleh fasilitas yang ada sekeliling kita. Tidak ditentukan oleh rumah kita, oleh mobil yang kita naiki, oleh prestasi-prestasi kita, oleh harta kekayaan kita. Tidak ditentukan oleh itu. Tapi kualitasnya ditentukan oleh hati kita. Alkitab katakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Kata mendapat itu kalau lihat terjemahan Alkitab The Message mengatakan Tuhan memburu Daud bin Isai. Wow. Berarti ini adalah tempat orang kesukaannya Tuhan. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang punya heartbeat-nya yang sama. Tidak ada orang yang lihat Daud di padang gurun ketika dia mengurus anak-anak domba, anak-anak kambing yang masih kecil. Dia mengurus dengan baik, dengan setia, bertanggung jawab ketika salah satu ekor kambing dombanya diterkam oleh serigala, atau oleh beruang, atau oleh singa. Maka Daud mengejarnya dalam 1 Samuel pasal 17 kalau kita baca. Daud mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Itu orang berkarakter. Orang yang tidak berkarakter itu masa bodoh. Pelayanannya masa bodoh, kerjanya asal-asalan, asal jadi, dia tidak lakukan dengan tuntas, dan dia tidak bisa membawa dampak bagi banyak orang. Dia mudah kecewa, dia mudah putus asa, dia tidak mudah untuk bangkit dan meraih kembali apa yang hilang dalam hidupnya.
Tapi saya percaya orang yang berkarakter, mereka tidak membuat diri mereka ada dalam kepahitan. Mereka tidak membuat hidup mereka ada di dalam kehancuran. Tapi justru mereka membangun dari kehancuran itu. Justru mereka memakai perkataan orang, perkataan-perkataan yang dilemparkan kepada mereka menjadi batu bata untuk membangun dinding perlindungan bagi mereka, untuk membangun rumah rohani yang baik bagi mereka. Itu orang yang punya karakter yang baik. Jadi orang yang punya karakter yang baik itu, mereka menjaga kualitas hidupnya dengan baik. Apa kualitas hidup Bapak Ibu? Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ditentukan oleh apa yang Bapak Ibu punya, tapi isi hati kita. Mau diproses, mau selalu bersyukur, selalu percaya bahwa Tuhan ada dalam segala keadaan. Itulah yang Tuhan cari dari hidup saudara. Itu yang Tuhan kejar dari kehidupan Daud. Aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan di hatiku. Hal yang kedua adalah orang Kristen yang memiliki karakter baik adalah yang nampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Kalau kita jadi orang Kristen, jangan cepat-cepat marah emosi, jangan cepat-cepat ngomong perkataan sia-sia, jangan pakai seluruh nama yang ada di kebun binatang. Kepada teman rekanmu, apalagi kepada istrimu, apalagi kepada suamimu. Apalagi istri bilang gini, mumpung dia tidak dengarkan perkataan saya mau omelin dia Pak, orangnya begini, seluruh nama kebun binatang keluar. Ingat loh Tuhan dengar. Ibu-ibu, wanita itu satu hari ngomong 50.000 kata. Laki-laki setengahnya 25.000 kata, jadi yang paling cerewet siapa? Perempuan yang paling cerewet. Jadi suami-suami kalau lihat istrinya cerewet, jangan berhenti, jangan cerewet. Atau usir, aku katakan roh cerewet, out. Itu berarti Anda tidak mengerti bahwa istri dikasih karunia untuk banyak bicara. Kalau istrimu banyak bicara, itu tanda dia sehat walafiat. Haleluya. Kalau dia tidak bicara, dia sakit. Tapi kalau istrinya banyak ngomong, maka dia sehat walafiat. Apalagi kalau ngomongnya firman Tuhan, dia sehat walafiat. Haleluya. Ibu-ibu yang sehat walafiat, tulis di kolom komentar, saya sehat walafiat. Dan suami-suami siap-siap telinga Anda akan diberondong dengan banyak perkataan. Haleluya. Dan saya berharap itu adalah perkataan firman Tuhan yang akan membangunkan iman, memberikan kekuatan kepada saudara. Orang Kristen yang memiliki karakter yang baik, tampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan. Saya pernah konseling orang keluarga, suami dan istri. Suaminya minta cerai. Saya tanya, kenapa? Dikatakan begini, istri saya dari pagi sampai malam, pastor, cerewet terus. Saya lihat istrinya, dan istrinya katakan, benar itu, pastor. Saya katakan, tapi ngomong apa, Pak? Suaminya katakan, dia ngomong firman dari pagi sampai malam, pastor. Loh, orang ngomong firman dari pagi sampai malam, kok minta cerai? Kalau misalnya ngomong perkataan-perkataan negatif, mungkin ngomong perkataan-perkataan yang tidak membangun, mungkin Bapak bisa katakan minta cerai. Tapi masakan ngomong firman dari pagi sampai malam, harusnya Bapak bersyukur. Bapak udah bertobat belum? Harusnya Bapak bertobat. Jangan minta cerai. Saudara, itu lucu, saudara. Ada kalanya konseling orang, dapat orang yang seperti itu. Minta cerai dari istrinya. Karena istrinya ngomong firman dari pagi sampai malam. Ketika saya tanya istrinya katakan, bukan berarti nggak ngomong, nggak berhenti-berhenti, pastor. Waktu-waktu tertentu ketika makan, saya ngomong firman Tuhan. Ketika duduk pagi, sarapan pagi, saya ngomong firman Tuhan. Ketika dalam mobil ngomong, saya ngomong firman Tuhan. Tapi kalau dia pergi kerja, kan saya tidak ngomong, pastor. Tapi suaminya hiperbola. Suaminya berkata begini, dari pagi sampai malam istrinya ngomong firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita jaga perkataan kita jaga perbuatan kita, maka kita akan membawa influence, membawa pengaruh. Karena saya percaya bahwa keberadaan orang percaya di tengah dunia ini, Alkitab katakan bahwa kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Amin. Sebagai surat Kristus yang terbuka artinya kita dapat dibaca oleh semua orang, dapat dilihat oleh semua orang.
Kita tuh seperti akuarium, Bapak Ibu. Akuarium raksasa. Tadi kita baca Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kita bukan garam untuk Makassar, bukan garam untuk Surabaya, bukan garam untuk Jakarta, bukan garam untuk Semarang, untuk Jogja. Kita juga bukan garam untuk Samarinda. Kita bukan garam untuk Indonesia, bukan garam untuk Sydney, bukan garam untuk Australia, bukan garam untuk Amerika, bukan garam untuk negara-negara kita. Tapi Alkitab katakan garam dunia. Berat badan saya 70 kilo, 72 kilo. Berarti saya garam 72 kilo. Garam 72 kilo bisa membawa influence, pengaruh pada dunia. Alkitab katakan jangan jadikan garam itu tawar. Garam tawar itu adalah karena kita tidak menggunakannya. Sehingga akhirnya dibuang, diinjak-injak orang. Pilihannya dua, kalau Bapak Ibu tidak membawa influence, tidak membawa dampak, maka kita akan diinjak-injak orang. Tidak akan merasa bahwa itu sesuatu yang berguna. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, orang berkata begini, orang ini ada, tapi ketika masuk dalam pekerjaan, mintanya cuma doa, tapi pekerjaannya amburadul. Maunya cuma berdoa terus dalam perusahaan, dalam bisnis, tapi pekerjaannya amburadul. Nah itu orang yang tidak jadi dampak. Namanya waktu kerja ya kerja. Kalau jam makan siang, Bapak Ibu nggak mau makan siang, mau berdoa, pakai waktu itu berdoa. Bukan pakai jam doa, jam kerja untuk doa. Kita nggak akan jadi dampak bagi orang lain. Haleluya. Amin. Saya konseling banyak orang, teman-teman saya yang punya perusahaan, mereka katakan, aduh Pastor Luther, ada kalanya kalau kita terima orang-orang Kristen, ada kalanya mereka katakan, Pak, kami mau minta waktu untuk berdoa. Padahal jam kerja minta waktu berdoa. Dia tanya, menurut pastor gimana? Saya katakan, jam makan yang Bapak kasih jam berapa? Jam 1 sampai jam 2 atau jam 12 sampai jam 1. Saya katakan, kasih tahu ke dia, jam itu dia makan 15 menit, bisa waktu 30 menit berdoa di situ. Jangan pakai jam kerjanya. Banyak kali kita berpikir bahwa untuk jadi rohani, maka kita harus berdoa dari pagi sampai malam. Kalau kita nggak kerja, nggak apa-apa. Kalau kita dipanggil jadi full time doa, nggak apa-apa. Itu tugas Anda berdoa. Tapi kalau kita doa, kita ada di dunia marketplace, pakai tempat pekerjaan, menjadi bukti karunia Tuhan, menjadi bukti dampak ilahi pada kita. Daniel bekerja, dan dicari kesalahannya, tidak ditemukan satu kesalahan itu. Keberadaan orang percaya di tengah dunia adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, yang dapat dilihat oleh banyak orang. Amin. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga berkata begini. 2 Korintus pasal 3, ayat yang ketiga. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Wow, karena ternyata kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus artinya bisa dibaca, bisa dilihat oleh semua orang. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Harusnya perkataan saudara, perbuatan kita, itu akan menjadi influence. Orang akan tahu bahwa kita anak Tuhan, hamba Tuhan, ketika orang lihat perkataan yang keluar dari mulut kita. Ketika orang lemah dan Bapak Ibu katakan, Tuhan berikan kepada kamu kekuatan, saya doakan kamu. Maka Bapak Ibu membawa influence bagi banyak orang. Kita history maker. Amin. Kita bukan trouble maker. Kita bukan pembuat masalah. Tapi kita adalah orang yang memecahkan masalah. Tuhan pakai kita untuk membawa ceritanya Tuhan kepada banyak orang. Sehingga orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadilah orang Kristen yang memiliki karakter Kristus. Jadilah orang Kristen yang membawa dampak dimanapun kita berada. Jadilah orang Kristen membawa dampak mulai dari keluargamu. Suami bawa dampak kepada istri, istri bawa dampak kepada suami, dan orang tua bawa dampak kepada anak-anak. Anak-anak bawa dampak kepada orang tua. Dan kemudian ketika kita keluar dari rumah kita, ketika kita sampai di tempat pelayanan, kita menjadi jawaban bagi banyak orang. Sampai di tempat pekerjaan, menjadi jawaban bagi banyak orang. Orang bisa melihat Tuhan pada kita.
Dan orang bisa berkata, Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bisa orang lihat pada kita. Orang bisa melihat. Raja Darius bisa melihat pada Daniel. Orang yang ada di Mesir bisa melihat Yusuf disertai Tuhan. Orang yang ada di Babel bisa melihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego disertai Tuhan. Karena perkataan dan perbuatan mereka selaras dengan kebenaran firman. Saya percaya hari-hari ini, seperti dalam Kisah Rasul 3, tadi ayat 22, di mana Tuhan mendapatkan Daud. Demikian juga Tuhan sedang mencari saudara hari-hari. Anda dan saya dicari untuk membawa dampak dan influence di tengah-tengah dunia ini. Supaya orang akan melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Orang akan melihat bahwa kita membawa dampak dan menjadi jawaban bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang diberkati, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Pejamkan mata saudara, berapa banyak daripada Bapak Ibu yang sore hari ini Anda hadir, dan Anda berkata, saya mau membawa dampak, saya mau menjadi dampak. Saya mau memiliki hidup yang mau berdampak bagi banyak orang. Berdampak bagi dunia ini. Kalau itu saudara, maka Anda penuh urapan itu. Urapan untuk Anda jadi garam, dan urapan untuk Anda jadi terang. Dan itu harus dimulai dari hati saudara. Kalau itu saudara, angkat kedua tangan Bapak Ibu. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini hamba berdoa. Seperti Engkau mengurapi Daniel, Engkau mengurapi Sadrak, Mesak, Abednego, dan Engkau mengurapi Yusuf. Engkau juga sedang mengurapi anak-anak-Mu hari ini. Tuhan, hamba berdoa urapan untuk membawa influence, untuk membawa dampak, untuk menjadi garam, dan untuk menjadi terang dimanapun mereka berada. Sekalipun situasinya mereka yang paling minor, bahkan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayor, tapi mereka membawa dampak Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang membawa dampak, membawa kebaikan, membawa rasa, membawa warna, membawa keindahan, dimanapun mereka berada. Dan orang akan melihat bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Orang akan melihat bahwa tangan Tuhan turun untuk mereka. Orang akan melihat bahwa Tuhan akan membimbing mereka, menuntun mereka, dan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup mereka. Hamba berdoa mulai dari keluarga mereka. Dari suami mengasihi istri, dari istri tunduk kepada suami, dan menjadi sebuah kesatuan untuk mereka menjadi berkat. Dari orang tua yang mengasihi anak-anaknya, dari anak-anak yang tunduk kepada orang tuanya. Sehingga ketika kami masuk ke dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, kami belajar tunduk kepada bos, kepada pemimpin. Masuk dalam dunia pelayanan, kami tunduk kepada gembala yang Tuhan tempatkan di atas mereka, sehingga mereka diberkati, membawa dampak, membawa influence dimanapun mereka berada. Hamba berdoa urapan ini turun bagi mereka. Kekuatan ini Tuhan berikan kepada mereka, sehingga umat Allah menjadi kuat. Umat Allah membawa dampak dimanapun mereka berada. Dan orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Saudara, terima itu. Terima itu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Beberapa saudara sedang diurapi dengan itu. Beberapa saudara sedang diberikan keteguhan hati. Kemantapan dalam hati saudara. Beberapa saudara berkata, aku dipanggil untuk membawa berkat bagi banyak orang. Melalui perkataan, melalui pikiran, melalui cara hidupmu. Anda akan membawa berkat bagi banyak orang. Sehingga orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima itu Bapak Ibu. Terima itu in the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan.